Shalom Bapak Ibu dan saudara, senang sekali kita bisa berjumpa. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih. Semoga kasih dan setia Tuhan menyertai kita dan kita merasakan di tengah pandemi, di tengah new habit, new normal, Tuhan tetap menyertai kita. Mari kita berserah dan kita hayati kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kita masih akan berbincang tentang hidup yang berdampak. Hidup yang berdampak itu tidak otomatis. Itu selain membutuhkan kualitas diri, juga sebuah penghayatan, landasan yang kuat, sehingga kita memiliki kenapa itu harus kita buat. Hidup yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, tak hanya diri dan keluarga, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, saudara, hari ini saya mengajak untuk melihat landasan teologis. Bagaimana kita hidup berdampak dalam kehidupan kita pada saat ini. Paling tidak ada 3 sikap untuk hidup yang berdampak yang bisa kita pilih. Berdampak yang positif atau yang negatif, tentu yang positif ya. Yang kemarin sudah kita bahas, kita harus siapkan diri dengan baik. Tidak hanya relasi dengan Tuhan, tapi juga kesehatan, juga perhatian pada sekitar. Yang kedua, hari ini kita bahas, yaitu tentang landasan yang kita harus miliki, yaitu apa, mengapa itu kita buat. Dan berikutnya, besok kita bahas juga yang ketiga tentang tataran berdampak itu seperti apa. Kita masuk pada bagian yang kedua, saudara, yaitu bagaimana kita memiliki landasan yang kuat untuk hidup yang berdampak itu. Mari kita membaca bagian dari sabda Tuhan dari kitab Yeremia. Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai dengan 7. Saya ulangi, Yeremia 29 ayat 4 sampai dengan 7. Yang demikian sabda Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam. Yeremia 29 ayat 4 sampai dengan 7. Saudara yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan ini dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, konteksnya adalah konteks umat pilihan yang sedang dijajah, dibuang ke Babel. Konteksnya. Lalu Tuhan memberikan petunjuk pada Nabi Yeremia, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, kepada seluruh rakyat yang ada di Babel di bawah pimpinan Prabu Nebukadnezar di Babel. Ya, bukan itu yang kita mau bahas lebih lanjut. Lalu apa inti dari firman Tuhan itu? Yang pertama adalah, beginilah firman Tuhan. Tuhan melihat
pergumulan kita, Tuhan tahu apa yang kita hadapi, Tuhan mengerti, dan Tuhan itu memberi perhatian. Lalu kita cermati pada ayat yang ke-5. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Itu kebutuhan mendasar manusia, papan. Maka orang yang hidup, entah itu rumah sendiri atau sewa atau kontrak atau nunut atau apapun, itu perlu diperhitungkan dia punya tempat tinggal. Nah, ini yang pertama, kebutuhan papan. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Itu kebutuhan pangan. Dulu ya memang lewat kebun ternak, sekarang orang bekerja macam-macam ya, bisa macam-macam gitu, sesuai perkembangan. Tapi intinya toh sama, yaitu ada penghasilan untuk dinikmati. Ada kebutuhan papan, ada kebutuhan pangan. Kemudian ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki, begitu juga anakmu, kebutuhan anakmu perempuan, dan seterusnya, supaya kamu bertambah banyak. Itu kebutuhan sosial. Kebutuhan orang, dia kumpul dengan orang, dan dia berkeluarga. Saudara boleh kaya raya, saudara boleh makan enak, ya, tapi kalau kita ada di tempat terasing sendirian ngapain? Gitu. Oleh sebab itu, ini kebutuhan sosial. Tidak hanya papan pangan, tapi juga relasi dan sosial. Lalu, ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota. Kita tidak boleh egois, sebab kalau seperti sekarang masa pandemi, ada banyak persoalan, ya persoalan kena kita juga. Oh, aku punya uang banyak, oh ini kebutuhan melimpah untuk makan, tapi kan kita tidak bisa kemana-mana. Selain harus pakai masker, resikonya, dan seterusnya. Jadi kita juga harus memikirkan tidak hanya papan, tidak hanya pangan, tidak hanya relasi sosial sekitar, tapi juga yang lebih luas, yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang menarik, saudara-saudara. Bahkan poin berikutnya dikatakan, dan berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, sebab apa yang terjadi di kota itu juga yang akan terjadi pada kita. Kalau kota tidak aman, kita juga tidak aman. Kalau kota nanti kena pandemi, banyak penyakit, ya kita bisa kena juga. Maka berdoa. Saudara, ini landasan teologis, ini firman Tuhan yang memberitahu kepada kita kenapa kita harus berdampak. Karena memang begitulah yang dikehendaki Tuhan. Dan supaya berdampak, maka kita harus mulai dari si diri, kebutuhan papan, pangan, kemudian relasi sekitar, kemudian kesejahteraan kota, artinya ya masyarakat yang lebih luas. Dan tadi dikatakan, untuk itu semua jangan lupa bahwa kita harus berdoa kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Tuhan pakai huruf besar ditulis di Alkitab, itu adalah Yahweh, Tuhan yang berkarya di dalam Yesus Kristus yang kita hayati pada saat ini dan kita terima dan kita akui sebagai keselamatan untuk kita ikuti. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika ini kita lakukan, maka kita akan bisa berdampak. Sekali lagi, kemarin kita bahas berdampak mulai dari diri sendiri, sekarang lebih detail bahwa ada dasar dari Yeremia yang diungkap buat kita, bahwa kita memang harus lakukan itu, Yeremia 29 ayat 4-7. Dengan demikian, kita punya landasan yang kuat, bahwa Tuhan mau supaya kita juga ikut ambil bagian dalam kehidupan yang lebih luas. Nah, itulah sebabnya sebagai hambanya saya mengajak beberapa hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi orang beriman yang berdampak. Saudara, besok kita akan mulai membahas satu tahap demi tahap, berdampaknya itu apa saja.
Berdampaknya itu bagaimana? Berdampaknya itu mulai dan terus bagaimana cara aplikasi penerapannya. Semoga itu menjadi berkat untuk RHI Renungan hari ini, dan saya percaya Tuhan memberkati saudara, saya, dan kita semua. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu untuk hidup yang berdampak. Supaya kami mengerti bahwa ternyata itu landasan teologisnya adalah sabda Tuhan. Kami tidak boleh egois, kami tidak boleh menggantungkan hidup pada orang lain. Kami harus mandiri, tapi kami juga harus ambil bagian untuk kehidupan bersama seperti firman Tuhan. Tuhan, kami beberapa hari ini akan terus belajar bagaimana penerapan hidup yang berdampak sebagai orang beriman. Karena kami tinggal di dunia, Tuhan punya rencana supaya kami bisa melakukan kebaikan bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk beberapa sahabat, saudara, keluarga kami, bahkan warga sekitar yang masih kurang sehat, yang sakit, yang bergumul dengan persoalan kesehatan. Kami juga berdoa untuk yang bergumul dengan persoalan ekonomi, dengan kesulitan-kesulitan. Kami juga berdoa untuk berbagai pergumulan yang ada. Kami percaya Tuhan mengampuni, memberkati, menyertai, dan melimpahkan kasih kuasa-Mu. Pakai kami juga Bapa. Inilah doa kami, demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.